Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun antum berada, saat ini kita sedang berada di lokasi pembangunan Masjid Geria Permata Ilmu Kebun Anom Gedangan Sidoarjo. Ya, lebih tepatnya perluasan ya. Di belakang saya bisa antum lihat bahwasanya panitia atau takmir dari Masjid Geria Permata Ilmu sedang mengadakan perluasan dari masjid tersebut. Nah, bagi antum yang memiliki kelebihan harta, mari ikut berpartisipasi untuk mewujudkan supaya pembangunan tersebut bisa berjalan dengan baik dan bisa terrealisasi dengan baik. Yang mana kita tahu ya, di sini banyak sekali kegiatan-kegiatan baik itu menuntut ilmu ataupun yang lainnya. Karena Nabi SAW pernah menyebutkan, barang siapa yang membangun masjid di dunia meskipun itu hanya sebesar sangkar burung, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan istana bagi dia di surga kelak. Oleh karena itu kami mengajak dan menghimbau kepada seluruh kaum muslimin yang memiliki kelebihan harta, mari ikut berpartisipasi supaya tersuksesnya perluasan dan pembangunan dari Masjid Geria Permata Ilmu yang berlokasikan di Desa Kebun Anom, Gedangan, Sidoarjo ini. Kami menanti urulan bantuan antum semuanya. Semoga itu menjadi pahala dan pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, para jamaah salat subuh Masjid Geria Permata Ilmu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di pagi hari yang berbahagia ini. Dengan izin serta taufik dari Allah Azza wa Jalla, kita dipertemukan kembali di dalam kajian kita, yaitu kajian kitab Asyrah Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, 10 kaidah dalam masalah penyucian jiwa, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafizahullahu ta'ala. Pembahasan kita, masyarul muslimin, itu masih pada kaidah yang kedua, yaitu kaidah yang berjudul Ad-Du'a Miftahu Zakatin Nufus. Doa itu kunci dari tazkiyatun nufus. Dan terakhir kita sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur pada ayat yang ke-21, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakinnallaha yuzakki may yasha." Sekiranya kalau bukan karena keutamaan dari Allah atas kalian dan rahmatnya, niscaya kalian tidak akan mampu untuk membersihkan diri-diri kalian dari perbuatan keji dan mungkar. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang membersihkan di antara kalian siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi ayat ini
menjelaskan kepada kita jamaah sekalian bahwasanya tazkiyatun nufus, penyucian jiwa itu tidak lepas dari yang namanya keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang mengambil sebab itu sebagai sarana untuk mencapai pada tujuannya, sedangkan tujuan itu sendiri yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi pernah menyebutkan di dalam kitab beliau Syarah dari Aqidah At-Tahawiyah, beliau pernah mengatakan bahwasanya seseorang bersandar kepada sebab itu bagian daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika seorang itu menganggap dirinya tidak akan bisa mendapatkan sesuatu kecuali dengan sebab itu, tanpa dia lupa dengan dia melupakan bahwasanya semua itu merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dia terjatuh ke dalam perkara syirik dalam masalah rububiyah. Akan tetapi kata Syekh, ketika seseorang meninggalkan sebab padahal sebab itu sebab itu merupakan sarana dia untuk mencapai tujuan itu, maka itu termasuk orang-orang yang kurang akalnya. Seperti contoh, beliau membawakan contoh, ada orang pingin kenyang tapi tidak mau makan. Ya gimana caranya mau kenyang? Ada orang punya anak, pingin punya anak tapi tidak mau nikah. Sementara sebab kenyang, sebab untuk punya anak itu adalah dengan makan atau dengan kita menikah. Nah, ini diberikan contoh demikian. Nah, sama seperti sekarang ini, bahwasanya salah satu sebab untuk mendapatkan penyucian jiwa itu adalah dengan kita berdoa. Doa itu hanya sebagai sarana kita untuk mencapai ke sana, tapi untuk mendapatkan goalnya, tujuannya itu semata-mata itu merupakan keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabat, kalau bukan karena rahmat Allah, ya niscaya kita tidak akan bisa masuk surga. Maka kata para sahabat, bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, begitu pula denganku. Ya, kalau bukan karena rahmat Allah, kita tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Nah, di antara bentuk rahmat Allah kepada kita supaya kita ini bisa masuk surga, Allah memudahkan kita beramal. Jadi seorang mudah beramal, melakukan amal ibadah itu bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Jelas sampai di sini jemaah ya? Baik. Yaqulu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma fi tafsiri qoulihi ta'ala. Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menyebutkan terkait tafsir dari firman Allah ma zaka minkum dalam surat An-Nur tadi. Ya, ma zaka minkum, bahwasanya niscaya tidak seorang pun dari kamu itu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Apa maksudnya dari ucapan Allah ini? Kata beliau, mahtada ahadun minal khalaiq li syai'in minal khairi yanfa'u bihi nafsah wa lam yattaki syai'an minasyarri yadfa'uhu an nafsihi. Bahwasanya tidak ada satu makhluk pun di atas muka bumi ini yang dapat memberikan hidayah berupa kebaikan ataupun manfaat meskipun itu kepada dirinya sendiri, apalagi memberikan manfaat kepada orang lain. Untuk diri kita sendiri saja itu belum tentu kita mampu memberikan manfaat jemaah sekalian, apalagi kita memberikan manfaat itu kepada orang lain. Namun perlu dicatat, semua itu tidak lepas dari pertolongan dan juga keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah menyebutkan pada pertemuan sebelumnya di tahun lalu ya. Ini kan tahun baru kan? Tahun lalu ya. Tahun lalu saya pernah menyebutkan wasiat Nabi SAW kepada Abdullah ibnu Abbas. Dalam hadis yang panjang, Nabi SAW pernah berkata kepada Abdullah ibnu Abbas, di mana beliau mengatakan, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu lak. Ketahuilah Abdullah ibnu Abbas, kalau sekiranya seluruh umat ini berkumpul ingin memberikan engkau manfaat, tapi kalau manfaat itu tidak pernah Allah catat, tidak pernah Allah tulis, tidak pernah Allah takdirkan untuk bisa engkau raih, meskipun manusia itu berupaya segala macam dengan cara apapun untuk memberikan manfaat itu kepada kita, niscaya tidak akan mampu. Tapi sebaliknya,
ada orang atau seluruh manusia ini berkumpul, ya, bersepakat untuk menimpakan kemudaratan kepada kita. Tapi kalau mudarat itu tidak pernah Allah takdirkan menimpa kita, mau bagaimanapun usaha mereka untuk mencelakakan kita, ketika tidak ditakdirkan oleh Allah, maka niscaya semua itu akan pergi meninggalkan kita dan tidak akan pernah menimpa diri kita. Ma asabaka lam yukhti'ak wa ma akhta'aka lam yusibak. Apa yang sudah menimpamu tidak akan bisa luput darimu, dan apa yang sudah luput darimu tidak akan bisa engkau mendapatkannya. Ini kaidah hidup jemaah sekalian. Oleh karenanya ada sebuah kisah dari Hasan Al-Basri rahimahullah. Hasan Al-Basri rahimahullah pada satu ketika didatangi oleh seorang, diketuk pintunya. Ya. Kata Hasan Al-Basri, coba lihat, bilang kepada pembantunya siapa yang ngetuk pintu itu. Ternyata ada orang datang minta makanan kepada Hasan Al-Basri. Kata Hasan Al-Basri kepada pembantunya, coba lihat ke belakang, ada apa saja di belakang itu. Kata dia, ada telur, ya, ada 10 telur. Ya, pembantunya mikir, kalau saya kasih semua nggak ada buat kita, saya kasih 9 aja lah. Ya, dikasih 9 ke orang yang minta-minta tadi. Setelah orang minta-minta ini pergi, datang orang berikutnya, ketok pintu lagi. Kata pembantunya, kayaknya ini ada orang minta-minta lagi. Disuruh buka sama Hasan Al-Basri, dibuka. Kata orang yang ngetok pintu, ini ada 90 telur untuk Hasan Al-Basri. Kata pembantunya, Ya Abu Abdullah, andaikan aku memberikan 10 kepada dia, niscaya kita akan dapat 100. Tapi aku berikan 9 tadi sama dia. Akhirnya kita hanya dapat 90. Hasan Al-Basri mengatakan kepada pembantunya, itu sudah jadi ketetapan Allah. Engkau kasih 9 itu sudah Allah takdirkan. Makanya dapatnya 90. Jadi beliau ingin menutup pintu bahwasanya sudah, semua itu sudah takdir Allah, semua itu sudah ketetapan Allah. Allah sudah menggariskan apa yang kita dapati, apa yang menimpa diri kita, itu semuanya merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan hidayah. Ada orang berupaya untuk mendapatkan hidayah, jalan untuk dia berusaha belajar segala macam, tapi tak kunjung mendapatkan hidayah. Apakah di sini Allah zalim? Tidak, Allah tidak zalim. Ya, Allah tidak zalim. Dan bagi dia punya hujjah nanti di hadapan Allah di hari kiamat. Ya Allah, aku sudah berusaha untuk mendapatkan hidayah. Aku telah melakukan ini segala macam, tapi aku tidak mendapatkan hidayah. Ya, dia punya hujjah. Ya. Dia punya alasan, ya, untuk nanti menjawab pertanyaan Allah ketika dia ditanya, kenapa engkau tidak mengikuti ini, kenapa engkau tidak begini? Aku sudah berusaha, aku sudah minta, aku sudah berdoa kepadamu, ya. Namun tatkala aku berdoa, engkau tidak mengabulkan doaku. Bukan Allah tidak mengabulkan doa kita sebenarnya jemaah sekalian, cuma lebih ke arah ada penghalang-penghalang yang membuat doa itu tidak turun kepada kita. Namun yang ingin ditekankan di sini jemaah sekalian, ya, bahwasanya seorang itu tidak akan mampu memberikan hidayah kepada dirinya kalau bukan karena pertolongan dari Allah. Antum ingat kisahnya Abu Thalib ketika Nabi ingin memberikan hidayah kepada Abu Thalib? Kurang apa Nabi SAW? Ya. Abu Thalib juga kurang apa? Hidup di zaman Nabi, hidup bersama Nabi, melihat Al-Quran turun, tapi ternyata meninggal dalam kondisi musyrik. Ya. Nabi SAW berusaha untuk memberikan hidayah kepada Abu Thalib supaya akhir dari kehidupannya itu benar-benar dia itu berada di atas tauhid. Tapi apa yang terjadi? Allah berkehendak lain. Ya. Makanya para ulama mengambil sebuah pelajaran dari sini. Salah satu pelajaran yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya hidayah itu benar-benar murni merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang ingin ditekankan sama Abdullah ibnu Abbas di sini. Bahwasanya seseorang tidak akan mampu memberikan manfaat, dia tidak akan mampu mendapatkan satu kemudaratan, ya, meskipun untuk dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain, kalau semua itu tidak Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan kepada kita. Ya, sama dengan tazkiyatun nufus. Ya. Kita tidak akan bisa mendapat yang namanya penyucian jiwa, padahal kita sudah berusaha nih melakukan hal-hal yang mengarahkan kita kepada kesana. Tapi kenapa kok kita tak kunjung mendapatkannya? Bisa jadi kita ini belum mendapatkan rahmat dari Allah. Bukan berarti ketika kita
ya belum mendapatkan tazkiyatun nufus ataupun yang lainnya, kita berhenti sampai di situ. Tidak, kita tetap disuruh untuk terus maju, melangkah, berusaha, ya, jangan putus asa, karena mungkin itu merupakan bentuk ujian Allah kepada kita, karena Allah ingin melihat sejauh mana kita ini benar-benar berusaha untuk mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu suka kalah dengan urusan dunia. Coba kalau urusan dunia kita itu kita berupaya untuk bagaimana supaya bisa kita mendapatkan hal tersebut. Nggak bisa lewat ini, pasti begini, lewat ini, kalau nggak bisa lewat ini, jalan ini, segala macam. Kita berupaya. Bahkan kita punya slogan, pasti ada jalan katanya. Tapi kok dalam masalah urusan agama, dalam masalah kita menggapai tazkiyatun nufus atau menggapai hal-hal yang lainnya, kita itu tidak pernah mengeluarkan effort seperti apa yang kita lakukan dalam urusan-urusan duniawi kita. Padahal sebenarnya, ya, urusan akhirat itu merupakan kebutuhan utama bagi seorang mukmin. Kalau dia sadar, dia akan tahu apa yang perlu untuk dia prioritaskan yang pertama kali di dalam kehidupannya. Namun itulah kurangnya ilmu dalam diri kita yang menyebabkan kita itu tidak mampu berusaha lebih besar ketika menggapai urusan-urusan akhirat. Wa qala al-Bara', berkata al-Bara' ibn Azib rahimahullah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal ahzab. Pernah suatu ketika Nabi alaihi salatu wasallam pada perang Ahzab. Perang Ahzab ini seringkali disebut juga sebagai perang Khandaq. Nama lain dari perang Ahzab itu perang Khandaq. Ya. Ahzab itu sendiri itu api artinya. Bara api, karena memang pada waktu itu, ya, pasukan-pasukan kaum musyrikin mereka itu membakar parit-parit yang diisi dengan ranjau-ranjau yang dibuat oleh kaum muslimin. Sementara Khandaq itu sendiri artinya parit, ya. Jadi ketika perang Khandaq itu kaum muslimin membangun parit mengelilingi kota Madinah. Kan kota Madinah itu berada di antara dua gunung. Ya, jadi gunungnya, istilahnya gunungnya setengah, sisanya setengah. Nah, tidak mungkin mereka itu pasukan kaum musyrikin itu masuk lewat gunung, ya, tinggi gunung kan, mau didaki yang ada capek dulu. Ya. Jadi caranya itu yang tidak ada gunungnya itu dibangunkan parit, dan itu idenya dari Salman Al-Farisi rahimahullah radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi dibuatkan parit dikelilingi kota Madinah itu. Ya, saking sibuknya perang Khandaq ini sampai-sampai Nabi itu hampir-hampir telat sholat asar. Ya, saking sibuknya. Ya, hampir. Ya, mungkin bahasa kita itu sholat injury time gitu loh. Sholat menghabis waktunya. Hampir. Ya. Sampai Nabi SAW di situ, ya, apa istilahnya? Berdoa, semoga Allah semoga Allah mencerai-beraikan urusan orang-orang musyrikin yang menjadikan kami telat untuk melaksanakan sholat asar. Karena kan membangun parit itu tidak mudah zaman sekarang. Tidak kayak sekarang ini ada ekskavator atau apa, gampang bangun parit. Dulu, waduh, belum ketemu batu kan. Kita tahu Saudi itu rata-rata batu, apalagi Mekah, Medina itu juga banyak batunya, ya. Dan antum kalau pergi umroh sepanjang dari Mekah ke Madinah, antum jalan, pemandangannya itu pemandangan batu, bukan pemandangan pohon kayak kita pergi ke Malang itu. Batu. Jadi ketika mereka membangun parit itu butuh usaha dengan alat seadanya. Nah, Nabi SAW ketika perang Khandaq itu, beliau berkata, yang mana itu para sahabat ikut bersama beliau untuk menggali parit tersebut. Kemudian Nabi SAW mengatakan, atau Bara bin Azib mengatakan, yang kuluma ana at-turab, bahwasanya Nabi SAW bersama-sama kami mengangkat tanah tersebut. Jadi kalau ada batu itu diangkat, ya, diangkat. Itulah tawadhu'nya Nabi. Nabi itu bukan hanya sekedar nyuruh, tapi benar-benar mencontohkan. Sehingga pernah itu, kalau tidak salah, bukan Salman, siapa sahabat itu? Jadi gali, ketemu batu besar, tidak bisa.
Akhirnya minta tolong Nabi SAW. Nabi SAW pun melakukannya, dan dengan taufik dari Allah itu pun terasa mudah karena Nabi yang melakukannya. Nabi itu kan mendapatkan karamah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan wahyu, mudah akhirnya bisa diangkat. Baru batunya besar, disebutkan di dalam riwayat. Walaqad warat turab bayadi batnihi, dan kata beliau sehingga perut beliau itu menjadi kotor lantaran karena kena pasir itu, kena debu itu. Ya, kena debu tersebut. Karena perang itu terjadi pada musim dingin, dan musim dingin itu ya debunya banyak. Ya, musim dingin. Antum kalau lihat perang Ahzab itu jamaah sekalian, bahkan para sahabat itu tidak makan perang Ahzab itu. Jarang makan. Sudah dingin gak makan. Kemudian persediaan makanan itu di lumbung persediaan itu tidak banyak karena perangnya lumayan lama, capek. Ya. Kita sekarang ini perangnya itu bukan perang melawan musuh seperti itu, lebih ke arah perang melawan hawa nafsu. Tapi kita sering kalah. Ya, datang majelis ilmu jarang, ya, sholat juga jarang. Ya, kita bandingkan di zaman dahulu. Ya, antum bayangkan ketika sholat khauf, sholat dalam kondisi takut, yang mana pasukan itu dibagi menjadi dua shaf, yang depannya kalau depannya sujud duluan, maka yang belakangnya itu berjaga supaya kalau ada pasukan yang datang menyerang mereka bisa bersiap-siap. Itu bagaimana mereka kondisi seperti itu. Kita belum pernah merasakan kondisi demikian. Sholat dalam kondisi sholatul khauf, sholat ketakutan, ya, berjaga melihat apakah ada serangan musuh atau tidak. Kita alhamdulillah sholatnya masih mudah, masih berada di bawah atap, ada AC-nya segala macam. Ya, tidak ada rasa takut di dalam diri kita. Antum bayangkan di zaman dulu dengan di zaman sekarang itu berbeda. Sehingga tatkala pasir itu mengenai tubuh beliau dan perut beliau pun lalu mengatakan begini, wallahi laulallahu mahtadaina wa tasaddaqna wa la sallaina. Kata beliau, demi Allah, kalau bukan karena Allah, mungkin kami tidak akan mendapatkan hidayah, kami tidak akan bisa bersedekah, dan kami tidak akan bisa sholat. Nah, Bara bin Azib ingin mengatakan bahwasanya, ya, menukil ucapan Nabi SAW ini, orang tidak akan mungkin bisa mendapatkan hidayah, mendapatkan keutamaan, bisa melakukan ibadah segala macam kalau dia itu tidak mendapatkan rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu jamaah sekalian, kalau kita ingin tahu kita ini sudah mendapatkan rahmat atau tidak, kita bisa melakukan ibadah itu sudah tanda kita sudah mendapatkan rahmat. Itu tandanya. Ya. Orang datang ke masjid sholat subuh, ya, orang datang sholat subuh ke masjid, dia berjalan, pergi, sholat, kemudian pulang, berarti dia telah mendapatkan rahmat untuk bisa melakukan sholat subuh. Itu tandanya. Jadi tanda kita mendapatkan rahmat dari Allah, kita melakukan amalan tersebut. Kalau kita tidak melakukan amalan tersebut, berarti kita belum mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Ada orang sedekah, ingin sedekah. Kalau hanya sekedar ingin, itu baru namanya dorongan hati. Tapi kalau dia sudah bersedekah, berinfak, mengeluarkan hartanya, itu indikator orang itu sudah mendapatkan rahmat. Ada orang ingin menuntut ilmu, kalau hanya sekedar baru di dalam hati, itu baru namanya keinginan. Tapi kalau dia sudah datang, hadir, duduk, mendengarkan, lalu kemudian selesai pulang, itu baru sudah dikatakan mendapatkan rahmat. Maka kata para ulama, kalau kita ingin melihat, ya, tanda yang sederhana kita itu mendapatkan rahmat atau tidak, yaitu kita itu sudah melakukan amalan tersebut. Kalau belum melakukan amalan tersebut, berarti kita belum mendapatkan rahmat untuk mengamalkan amalan itu. Ini dalam segala hal. Itu kalau kita ingin melihat secara sederhananya. Tapi kalau kita ingin melihat yang lebih besar dari rahmat Allah, yaitu kita dimudahkan untuk melakukan amalan tersebut secara berkesinambungan. Itu kalau rahmat secara jangka panjang.
Makanya kan pernah satu ketika Abdullah ibnu Umar itu ditegur sama Nabi SAW. Ya, Abdullah ibnu Umar ditegur sama Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Tapi ini disampaikan kepada para sahabat. Kata Nabi, janganlah kalian seperti sahabat kalian yang dulunya rajin sholat malam, sekarang tidak pernah katanya. Sekarang jarang. Ya, yang dimaksudkan itu Abdullah ibnu Umar. Maka ketika mulai dalam diri kita itu malas untuk melakukan ibadah, ya, yang tadinya itu rajin melakukan ibadah kemudian mulai berkurang, bahkan tidak pernah lagi melakukan ibadah tersebut, maka perlu untuk diwaspadai. Berarti kita ini sedang berjalan menuju jauhnya rahmat Allah dari diri kita. Maka bagaimana caranya? Segera kembali, segera bertobat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ingat jamaah sekalian ya, ketika kita dijauhkan dari rahmat Allah, ketika kita ini dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya, maka yang terjadi adalah kefuturan, kemalasan, bahkan bisa jadi kita masuk ke dalam kekafiran, dan ini berbahaya. Bahaya ya. Maka waktu kita tidak ada yang kosong dari kita mengharapkan rahmat dari Allah, kita mengharapkan keutamaan dari Allah, karena waktu kita ini tidak ada waktu yang sia-sia kecuali kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal hidayatu wal iman wal khairu kulluhu biyadillahi wahda. Maka hidayah, keimanan, kebaikan seluruhnya itu di tangan Allah semata. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yagrisu hadzal amr fi nufusis sahaba. Yang mana Nabi SAW dahulu telah menanamkan perkara ini di dalam jiwanya para sahabat, yang mana mereka para sahabat itu digembleng terus dikasih tahu bahwasanya hidup ini butuh kepada rahmat Allah. Kita tidak bisa beriman, tidak bisa mendapatkan hidayah, tidak bisa melakukan kebaikan kalau kita tidak diliputi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan perkara yang sepele, berakhlak mulia saja, kalau tidak bukan karena rahmat dari Allah, kita tidak akan mampu melakukannya. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat Al-Imran, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik." Kalau bukan karena rahmat dari Allah, kemudian engkau bisa berlemah lembut, orang akan lari darimu, wahai Muhammad. Dari ayat ini para ulama mengatakan orang bisa memiliki akhlak yang mulia, memiliki perang yang baik, itu salah satu sebabnya karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat dari Allah. Jadi bukan hanya sekedar parahmat namanya, tapi benar-benar rahmat, ya, keutamaan, karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita, supaya kita ini mudah untuk melakukan segala amal kebaikan. Wa yu'akidu alaihi bistimrar, dan itu dikuatkan dengan dia terus melakukan amalan tersebut. Fakana sallallahu alaihi wasallam yastahillu khatabahu biqaulihi may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Maka Nabi alaihi salatu wasallam di dalam khutbatul hajah beliau sering mengingatkan kepada para sahabat, dan ini juga kepada kita, yang sering diulang-ulang oleh para ustadz-ustadz kita ketika mereka berkhutbah, ketika mereka berceramah, menyampaikan kajian. Di antara penggalan Nabi SAW mengatakan apa? Man yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang telah Allah berikan hidayah, tidak akan ada yang mampu menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, tidak akan ada yang mampu memberikan dia hidayah. Fahadzal asal huwa a'zamul abwabi li tazkiyatin nufus. Maka inilah ya dasar yang paling penting di dalam masalah kita mensucikan jiwa. Faman alima anna salaha nafsihi wa zakatahu wastiqamatahu biyadillahi azza wa jalla laja'a ilaihi. Maka barang siapa yang sudah meyakini, mengetahui dengan sebenar-benarnya bahwasanya baiknya jiwa seseorang, kemudian bersihnya jiwa seseorang, serta istiqomahnya jiwa seseorang dalam melakukan ketaatan, itu semata-mata di tangan Allah, maka pasti dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti dia akan kembali kepada Allah. Wa aqbala ala babihi mulihan alaihi biddu'a, dan cara dia kembali kepada Allah salah satunya adalah dengan dia terus berdoa kepada Allah. Makanya pernah saya sampaikan,
Kenapa Allah memberikan banyak sekali waktu mustajab untuk kita berdoa, supaya kita memanfaatkannya untuk kita meminta rahmat dan hidayah kepada Allah. Sebelum sholat subuh, antara adzan dan iqamah, ketika sujud, tasyahud akhir, ketika turun hujan. Nah ini sekarang nih sering turun hujan itu. Ya, bayangkan kalau sehari saja 2 kali turun hujan, berarti ada 2 kali waktu mustajab. Ya. Belum hari Jumat antara asar sampai maghrib, belum hari Rabunya dari zuhur ke asarnya. Ya, belum ketika antum berpuasa, ketika hendak berbuka, berdoa terlebih dahulu baru berbuka. Banyak waktu-waktu yang mustajab di dalam kita berdoa. Yang mana di antara perkara yang kita minta di dalam doa kita itu supaya kita senantiasa diliputi rahmat Allah, supaya kita mudah mendapatkan apa yang menjadi kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Berdoa sama Allah jemaah. Gratis doa itu. Ya. Doa itu gratis, nggak pakai bayar. Dan para ulama sering mengatakan doa itu sebagai bentuk konsultasi gratis kepada Allah. Antum konsultasi sama dokter itu bayar jemaah. Pendaftaran belum biaya konsultasinya. Pendaftarannya 50.000. Konsultasi kalau spesialis berapa? Taruh 150, 200. Ya. Sama Allah gratis, kapanpun antum mau gratis. Tapi kita senang itu malah yang bayar daripada yang gratis. Ya. Kenapa kita senang yang bayar daripada yang gratis ya? Gratis Allah berikan. Ya. Kapanpun kita mau datang kepada Allah untuk konsultasi, Allah terima. Allah selalu membuka lebar-lebar. Tapi kitanya yang tidak mau datang sama Allah. Apa yang sih yang menyebabkan kita kok tidak mau datang sama Allah Ta'ala itu? Padahal Allah Subhanahu Wa Ta'ala membuka pintunya lebar-lebar. Ya. Apa kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi? Man sa'alani fa'utiya wa man yad'uni fa'ajibhu. Barang siapa yang meminta aku berikan, yang berdoa aku kabulkan. Ya, kita minta Allah pasti berikan. Memang diberikannya bukan pada saat itu, bisa jadi pada waktu berikutnya, tapi pasti Allah berikan. Kita berdoa pasti Allah kabulkan. Kalaupun Allah tidak mengabulkan di dunia, paling tidak itu menjadi tabungan di akhirat kita kelak untuk memperberat amal timbangan kebaikan kita. Kita loh diberikan berbagai macam waktu yang mustajab untuk berdoa, tapi kita tidak pernah memanfaatkannya. Rugi. Ya. Rugi jemaah sekalian. Ya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang akan menyesal nanti kalau sudah sampai di akhirat, seperti orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu menyesal. Kenapa dulu di dunia waktu yang Allah berikan kepada mereka, mereka tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena penyesalan di akhirat tidak ada manfaatnya. Yang ada manfaatnya itu di dunia. Antum menyesal di dunia berarti ada feedbacknya. Kita memperbaiki diri kita, kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajian tami'an liyanala minhu zakatan nafsihi, yang mana dia benar-benar berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka dia meraih yang namanya penyucian jiwa, wa najataha wa falahaha fid dunya wal akhirah, serta keselamatan dan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi jamaah sekalian, berdoa itu merupakan perkara yang penting untuk mencapai yang namanya tazkiyatun nufus, untuk mencapai yang namanya penyucian jiwa. Allah berikan banyak waktu-waktu yang mustajab kepada kita untuk berdoa supaya kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, supaya kita benar-benar memaksimalkan dengan sebaik-baiknya, supaya kita termasuk orang-orang yang akan dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan kesucian jiwa. Nah, itu poin yang kedua yang berkaitan dengan kaidah yang kedua dari tazkiyatun nufus. Sekarang kita pindah ya. Kaidah yang ketiga. Ini kaidah yang tidak kalah penting juga dalam rangka untuk kita mencapai kesucian jiwa. Yaitu Al-Qur'anul Karimu manba'ut tazkiyati wa mu'inuha. Al-Qur'an itu sebagai sumber, ya, sumber dan penolong kita
dalam rangka menggapai tazkiyatun nufus. Jadi Al-Quranul Karim, yang mana kita tahu jamaah sekalian, Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara, yang mana dua perkara ini, ya kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan sesat di dunia dan di akhir. Tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah hadis Nabi SAW. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran pada ayat yang ke-164. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, laqad mannallahu 'alal mu'minin, dan sungguh Allah telah memberikan nikmat kepada orang-orang yang beriman. Id ba'atha fihim rasulan min anfusihim, tatkala Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Jadi ini nikmat yang sering dilupakan jemaah. Salah satu nikmat yang sering kita lupakan yaitu diutusnya Nabi kepada kita. Itu nikmat. Andaikan Allah tidak mengutus Nabi kepada kita, mungkin sampai saat ini kita akan terus berada di dalam kesyirikan. Ya. Andaikan Allah tidak mengutus Nabi kepada kita, maka pasti dipastikan kita itu akan terus bergelimang dalam perbuatan syirik. Ya. Bisa jadi kita akan termasuk orang-orang yang akan menjadi pengikutnya Amr ibn Luhai al-Huzai, yaitu orang yang pertama kali membawa kesyirikan ke kota Mekah, yang mana dia membawa patung dari Syam, yang di Syam itu mereka melihat orang Nasrani menyembah patung, akhirnya dibawa ke Mekah untuk dijadikan sebagai sesembahan. Sehingga dalam sejarah disebutkan, di sini ada pelajaran sirah nggak di sini? Nggak ada? Ada? Iya. Sudah sampai situ? Sudah lewat kan? Harusnya itu perang awal. Ya. Sehingga disebutkan dalam sejarah itu bahwasanya di seputaran Ka'bah itu ada 360 patung yang disembah, sedangkan yang besar itu ada 5. Lata, Uzza, yang Allah sebutkan di dalam surat apa? Surat Nuh. Ya, coba nanti lihat di dalam surat Nuh. 360 dari 1 menjadi 360. Yang mana sebelumnya agamanya orang Mekah itu berada di atas agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi agama Ibrahim itu bertahan sampai Nabi yang terakhir itu dilahirkan di atas muka bumi, sampai Nabi Muhammad itu dilahirkan, bertahan di kota Mekah itu. Ya. Dan dari situ kita bisa tahu satu pelajaran penting ya mas kalian, bahwasanya kalau kita pikir ya, dari Nabi Ibrahim sampai lahirnya Nabi Muhammad itu kan ada banyak nabi yang diutus sama Allah, betul tidak? Betul kan? Iya. Tetapi syariat mereka itu tidak seperti syariat Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad diutus semuanya harus ikut Nabi Muhammad. Tapi kalau mereka tidak ada kewajiban mengikuti syariat yang lain. Buktinya di saat itu agama yang atau ajaran yang berkembang di kota Mekah itu ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Waraqah bin Naufal beliau beragama Nasrani. Beliau beragama Nasrani. Ya. Jadi tidak mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Ya memang secara konten sama-sama menyeru kepada tauhid, tapi secara praktek amalia ibadah itu ada berbedanya. Ya, antara ajarannya Nabi Isa dengan apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim itu berbeda. Tapi kalau secara akidah sama, menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam masalah ibadah amalia itu yang tidak sama. Ya. Jadi yang berkembang itu ajarannya Nabi Ibrahim di situ. Mana contohnya haji? Haji itu Nabi Ibrahim. Ya. Haji itu ajarannya Nabi Ibrahim. Bukan ajarannya dari Nabi Isa, Nabi Ibrahim alaihissalam haji itu. Ya. Orang berhaji ke kota Mekah. Ya. Berhaji ke Ka'bah. Yang mana Ka'bah itu dibangun oleh siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan beliau yang pertama kali melakukan ibadah yang namanya ibadah haji itu, tawaf, sa'i, ya, dan semisalnya. Ya.
Nah, ketika datang Islam dibawa oleh Nabi SAW, barulah seluruh agama-agama itu disuruh untuk mengikuti ajaran yang satu, yaitu ajarannya Nabi Muhammad. Makanya ketika Umar pernah memegang Taurat, diseneni sama Nabi. Umar loh iki diseneni sama Nabi. Ya. Jadi kalau ada jamaah diseneni sampai ustadznya tidak apa-apa. Ini lebih kebaikan. Jadi Umar dimarahi sama Nabi SAW, seraya mengatakan, ya Umar, apakah engkau itu ragu dengan apa yang aku bawa, apa yang aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian? Karena dia memegang Taurat, lembaran Taurat. Maka Nabi mengatakan kepada mereka, para sahabat, dan diantaranya kepada Umar, kalau sekiranya Musa masih hidup saat ini, maka kewajiban Musa adalah mengikuti aku, bukan untuk menyebarkan agamanya. Maka dari sini kalau kita rentet, kita tarik, Nabi Isa besok tatkala turun, itu bukan membawa ajaran sendiri, tapi dia sudah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para sahabat mengatakan, para ulama mengatakan apa? Al-Imam Al-Qurtubi kalau tidak salah, dalam tafsir beliau mengatakan, di antara sahabat Nabi yang masih hidup sampai sekarang, Nabi Isa alaihissalam. Itu bagian dari sahabat Nabi yang masih hidup. Karena Nabi Isa bertemu dengan Nabi, terutama ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, ini kata Imam Al-Qurtubi. Jadi pendapat yang dikuatkan oleh para ulama bahwasanya Nabi Isa itu termasuk kalangan dari para sahabat yang masih hidup, karena beliau kan sekarang masih hidup di langit. Ya. Ini pendapat yang dikuatkan oleh para ulama. Jadi kalau ada yang nanya antum, siapa sahabat Nabi yang masih hidup? Jawabannya adalah Nabi Isa alaihissalam. Masih hidup. Ya, sahabat Nabi yang belum meninggal sampai sekarang. Nah, ini satu nikmat yang Allah berikan, diutusnya Nabi SAW. Min anfusihim, dari golongan mereka sendiri, ya, yaitu dari kalangan manusia, dari bangsa Arab. Kenapa Allah mengutus dari kalangan manusia, bukan dari kalangan malaikat? Kata para ulama, satu, supaya mudah untuk dicontoh. Kalau malaikat gimana cara ngelihatnya? Antum bisa lihat malaikat? Bisa, Ustaz. Ya, malaikat kecilku ada di rumah. Anak maksudnya. Perempuan dibilang malaikat, laki-laki dibilang malaikat kecil. Pertanyaannya, sejak kapan antum tahu jenis kelaminnya malaikat itu? Ustadz, malaikat itu laki-laki, mana dalilnya? Loh kan katanya malakun itu kan mudzakkar. Iya, memang katanya mudzakkar, tapi zatnya benar mudzakkar atau enggak? Sementara jamaknya muannas. Ada wallahu a'lam. Ya. Tidak ada yang tahu apakah jenis kelamin malaikat itu laki-laki atau perempuan. Hadza wallahu taala a'lam bissawab. Itu yang pertama. Kenapa diutus dari kalangan manusia? Supaya mudah dicontoh. Kalau malaikat, siapa yang pernah lihat malaikat? Iya, Nabi Muhammad aja yang pernah lihat malaikat. Sementara yang lain kan tidak pernah melihat malaikat. Andai kan Rasul itu dari kalangan malaikat, bagaimana caranya? Toh ujung-ujungnya kalaupun harus menampakkan diri, pasti menjelma menjadi wujud manusia. Seperti yang dilakukan Jibril ketika merubah wujudnya dalam wujud manusia ketika ingin berdialog dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kisah hadis Jibril, datang dengan pakaian bersih segala macam. Itu wujudnya dalam bentuk manusia. Nabi tahu itu malaikat Jibril, para sahabat tidak tahu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Allah itu mengutus Rasul dari kalangan manusia, ya, terutama dari kalangan bangsa Arab, supaya ya, tatkala Islam ini disebarkan kepada mereka, tidak perlu pakai bahasa-bahasa yang lain. Wis ngerti mereka itu bahasa Arab. Antum bayangkan, mereka diutus kepada mereka seorang Rasul, tapi dari bangsa Romawi. Mereka bahasa Arab, orang Romawi bahasa Romawi misalkan, atau bahasa Inggris lah mungkin. Kira-kira nyambung atau enggak? Zaman dulu kan belum ada yang namanya les bahasa Inggris itu. Nah, ada orang les bahasa Inggris zaman dulu. Ikut privat bahasa Inggris itu enggak ada zaman dulu itu.
Terus gimana caranya untuk mengajarkan agama ini? Ya. Maka ini diantara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi dari kalangan manusia. Ya, supaya mereka mendapatkan dua hikmah ini. Yang mana sifat dari nabi tersebut yaitu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yaitu Al-Qur'anul Karim. Wa yuzakkihim, dan dengan ayat tersebut nabi itu mensucikan mereka, membersihkan diri mereka. Membersihkan diri mereka dari apa? Dari kesyirikan, dari kebid'ahan, dari penyimpangan, dari kemaksiatan dengan Al-Quran itu. 14 abad yang lalu Al-Quran membuktikan mampu merubah manusia yang tadinya berada di atas kesyirikan menjadi manusia yang dikatakan oleh Allah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah rubah dengan Al-Quran. Maka hal tersebut bisa diterapkan di zaman sekarang. Kita ingin merubah manusia jamaah, tidak usah jauh-jauh cari teori, nggak usah jauh-jauh pergi seminar segala macam, baca Quran tempatnya. Quran tempatnya. Antum mau berbicara pendidikan, di Al-Quran loh ada pendidikan. Mana pendidikan dalam Al-Quran? Surat Luqman. Kurang apa pendidikan Luqman itu? Konten yang pertama diajarkan kepada anaknya oleh Luqman apa? Ya bunayya la tusyrik billah, jangan berbuat syirik sama Allah. Ini yang pertama kali. Berbeda dengan pendidikan agama kita di zaman dulu. Kita belajar agama dulu bab apa yang pertama kali kita pelajari? Bab toharoh. Iya, oke lah bab toharoh, tapi bab toharoh yang mana dulu? Karena toharoh itu ada dua, ada yang secara hisi, ada secara maknawi. Kalau yang secara maknawi itu yaitu toharoh yang sifatnya masuk ke dalam ibadah. Tapi yang hisi ini yang paling utama, membersihkan diri kita dari penyakit-penyakit syirik. Nah, itu kata Imam Ibnu Qayyim. Ya. Luqman mewasiati pertama kali kepada anaknya masalah syirik. Baru setelah itu mewasiati kepadanya masalah berbakti kepada kedua orang tua. Itu pendidikan. Dan itu dijadikan sebagai istilahnya sebagai apa namanya? Sebagai apa ya bahasanya itu? Sebagai pondasi pendidikan Islam. Kalau mungkin bahasa sekarang itu sebagai pondasi parenting Islami. Itu terkait kisah Luqman itu. Makanya Allah abadikan di dalam Al-Quran. Karena itu sebagai pendidikan bagi kaum muslimin. Kita ini terlalu jauh mencari apa namanya, tolok ukur pendidikan. Oh, ngambilnya dari sana, ngambil ini segala macam, kurikulum berbasis ini, kurikulum ini segala macam. Gak usah jauh-jauh, Al-Quran tempatnya kurikulumnya itu. Terlalu hebat Al-Quran itu untuk disandingkan dengan kurikulum-kurikulum yang lainnya. Dan Nabi sudah mempraktekkan semua itu di dalam dakwah beliau. 23 tahun Nabi praktekkan pendidikan di dalam Al-Quran tersebut. Lihat bagaimana hasilnya. Lahirlah para ulama yang luar biasa seperti Abdullah ibnu Abbas, seperti Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Umar, dari Al-Quran. Ya, dari Al-Quran pertama kali. Makanya sejak dini, kenapa anak itu harus dikenalkan dengan Al-Quran? Karena disitulah sumber ilmu pengetahuan itu jemaah sekalian. Antum cari di sumber ilmu pengetahuan yang sempurna, tidak ada yang bisa mengalahkan Al-Quranul Karim. Maka antum bersyukur ketika sekarang kita mendapatkan hidayah, dan walhamdulillah anak-anak kita itu kita kenalkan dengan Al-Quranul Karim. Coba lihat orang-orang di luar sana, mereka berpikir bagaimana mengikutkan anaknya les ini, mengikutkan privat ini segala macam, tapi tidak pernah istilahnya aware ketika anaknya tidak bisa baca Quran. Tidak bisa. Akhirnya apa? Kerugian yang paling sederhana dari orang tua ketika meninggal, anaknya tidak bisa menyolatkan dia. Rugi itu. Rugi. Ya. Nah, habis ya waktunya? Oh belum? Sampai jam berapa sih? Ya.
Ya, kita tambah dikit lagi ya. Ya, jadi dibacakan ayat-ayat itu kepada mereka, disucikan jiwa-jiwa mereka, dibersihkan. Dan inilah prinsip dari dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah itu yang pertama adalah at-tasfiyah, membersihkan. Jadi jiwa itu dibersihkan dari apa? Dari syirik, dari bid'ah, itu loh. Dibersihkan. Dari maksiat, itu dibersihkan semua. Syirik itu baik syirik besar, syirik kecil. Kita mungkin fokusnya pada syirik besar, tapi lupa sama syirik kecilnya. Mana contoh syirik kecil yang sering kita lupakan? Riya. Itu sering lupa kita. Ya. Riya ini sering kita lupakan. Atau yang lain dari syirik kecil mana? Kita lupa terkait masalah ucapan. Ya. Coba kalau bukan karena kamu, itu syirik dalam masalah rububiyah aja, Mas. Syirik kecil, Mas. Dan ini sering kita lupakan. Makanya kita butuh effort yang besar untuk membersihkan hati itu dari segala macam bentuk kesyirikan itu. Ya. Dan caranya itu dikembalikan kepada Al-Quranul Karim. Ya. Maka lihat para Nabi SAW 13 tahun kan di Mekah dibersihkan semua sampai ke akar-akarnya. Ya. Pelan-pelan Nabi sabar, Nabi itu membersihkannya. Ya, dibersihkan, sabar. Begitu pula kita yang belajar pun harus kudu sabar, tidak bisa langsung instan itu. Kita ingin jadi orang baik, ya, orang yang terlepas dari kesyirikan itu tidak bisa sehari 2 hari belajar langsung bersih, tidak bisa jemaah sekalian. Butuh waktu. Terus belajar. Ya. Ketika sudah dapat ilmu, dikoreksi dirinya, sudah benar atau tidak? Sudah ini yang kita pelajari hari ini sudah kita tinggalkan atau tidak? Sudah kita amalkan atau belum? Kita terus koreksi. Para sahabat itu begitu. Ya. Itu dalam rangka untuk kita mendapatkan tazkiyatun nufus itu tadi. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan Nabi SAW mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dibacakan kepada mereka supaya mereka itu membersihkan jiwa-jiwanya. Setelah itu diajarkan kepada mereka. Makanya dalam prinsip tadi at-tasfiyah wa tarbiyah, dibersihkan dulu baru diajari. Antum buka kitab 6 pilar dakwah salafiyah yang ditulis oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani. Di bagian terakhir, di pilar yang ke-6, dibawakan sebuah bab yang bernama at-tasfiyah wa tarbiyah, membersihkan lalu baru diisi, diajari. Ya. Tidak bisa kita itu belajar tauhid tapi tidak membersihkan diri dari kesyirikan, tidak bisa. Bersihkan dulu, dibersihkan dulu. Ya. Ibarat kata nih besi yang sudah karatan, digerindel dulu sampai dia bersih. Setelah bersih baru bisa dihiasi, mau dicat ulang kah, mau diapakan. Itu hati ini sudah terlalu karatan dengan kesyirikan. Ya, apalagi kita yang mungkin notabene latar belakang kita dahulu adalah orang-orang yang seperti itu. Ya, sedikit tidak ada masih hal-hal yang bercokol di dalam hati yang belum bersih. Nah, itu yang harus dibersihkan dulu. Dibersihkan dulu. Tidak bisa dibersihkan pakai spons piring ini. Ya, tapi dengan ilmu terus dibersihkan, diasah terus. Setahun 2 tahun tidak bisa. Ya, butuh kesabaran. Ya, butuh yang namanya kesabaran jamaah sekalian untuk membersihkan ini. Ya, kadang-kadang yang sudah lama saja itu belum bersih. Banyak yang sudah lama itu belum bersih dia. Nah, kita ini butuh kesabaran. Terus mengkaji Al-Quran, terus menuntut ilmu, ya, terus kita mempelajari ayat-ayat yang Allah turunkan kepada kita, ya, memahami maknanya, ya, mempraktekkan dalam kehidupan kita. Barulah nanti endingnya setelah kita benar-benar melakukan semua itu, kita akan mendapatkan yang namanya tazkiyatun nufus. Itu endingnya ke situ nanti. Ya. Jadi terus fa'adhamu ma tuzakku bihi nafs Al-Quranul Karim, maka perkara yang paling, ya, agung di dalam menjadikan jiwa ini menjadi jiwa yang bersih adalah Al-Quranul Karim, alladzi huwa kitabut tazkiyah, yang mana Al-Quran itu memiliki sebuah nama yang disebut dengan buku atau kitab penyucian. Jadi Al-Quran itu disebut dengan kitabut tazkiyah, kitab yang mensucikan. Wa manba'uha wa mu'inuha wa masdaruha, yang mana Al-Quran itu merupakan sumber dari kesucian jiwa tersebut. Faman arada li nafsihi at-tazkiyah falyatlubha fi kitabillah, maka barang siapa yang menginginkan kesucian jiwanya, enggak usah jauh-jauh, kembali kepada Al-Quranul Karim. Baca Al-Quranul Karim, pelajari, hayati,
fahami. Makanya kan pernah saya sampaikan, paling tidak di rumah itu harus ada buku tafsir. Karena tafsir itu yang akan menjelaskan makna dari Al-Quran. Ketika antum dapat satu ayat, misalkan contoh dalam Al-Quranul Karim, innal muttaqina mafaza, sesungguhnya bagi orang-orang beriman itu kemenangan. Seperti apa sih maksudnya? Baca tafsirnya, jangan direka-reka sendiri. Ya, karena kita tidak bisa menafsirkan Al-Quran ini dengan kemampuan kita sendiri, apalagi kita yang masih jahil. Kita butuh kepada penjelasan para ulama. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan ayat-ayat yang mengenai ancaman neraka, itu perlu untuk dihayati maknanya, perlu untuk benar-benar dipahami isinya, kandungannya. Lalu bagaimana amalannya, bagaimana praktek di lapangan, itu yang perlu untuk kita benar-benar pahami jemaah sekalian. Dan itu tidak bisa kita raih kalau tidak membaca buku tafsir. Paling enggak tuh buka buku tafsir, punya buku tafsir di rumah. Tafsir yang paling sederhana tafsirnya Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di. Itu paling sederhana. Tapi kalau antum mau tafsir yang bagus, beli tafsirnya Ibnu Katsir. Ya. Kalau mau yang lebih bagus lagi, masih banyak tafsir yang lain. Ya. Jami' Ahkamil Quran punyanya Imam Al-Qurtubi misalkan. Ya, tafsir At-Tabari misalkan, tafsir Al-Baghawi. Tidak usah yang itulah, karena itu berat pembahasannya. Paling tidak punya Ibnu Katsir, atau paling sederhananya punya tafsir Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di yang disebut dengan Taisir Karimir Rahman. Itu paling sederhana sudah. Tidaklah sekarang itu antum baca Quran, tidak usah banyak-banyak. Ya, kadang-kadang kita ini suka banyak-banyak tok baca Quran. Banyak itu bukan menjadi tolok ukur. Yang jadi tolok ukur itu sedikit, tapi kita mengetahui manfaatnya. Apalagi syukur antum bisa baca satu lembar, antum bisa baca semua tafsirnya. Sekarang tuh beli tafsir itu jemaah sekalian. Karena ini pedoman kita. Ini sumber tazkiyatun nufus kita. Ya. 14 abad yang lalu telah dibuktikan dengan merubah manusia yang bergelimang dalam kesyirikan. Maka di zaman sekarang pun masih sangat bisa untuk dipraktekkan. Karena Allah mengatakan dalam awal surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Ini ayat yang sering kita lupakan. Ya. Sering dilupakan. Maka saatnya kita kembali, saatnya terus kita itu mempelajari Al-Quranul Karim, dan kenalkanlah kepada anak-anak kita terkait masalah Al-Quran sejak dini. Ustaz, anak saya tuh baru 2 tahun, Ustaz, enggak ngerti. Wis, dari 2 tahun itu kita talkinkan dia. Ya. Dan metode talaki itu jemaah sekalian, itu merupakan metode yang dilupakan sekarang itu oleh saudara-saudara kita. Padahal Nabi dahulu mengajarkan kaum muslimin itu dengan metode talaki, bukan dengan metode suruh baca. Talaki, Nabi tidak bisa baca. Nabi itu mentalaki, ya, membacakan kepada mereka, lalu mereka mengikuti. Itu talaki namanya. Ya, tidak ada dulu zaman Nabi SAW. Nabi kan tidak bisa nulis, Nabi tidak bisa membaca. Yang bisa nulis para sahabat. Ya. Malaikat Jibril datang kepada Nabi dengan metode talaki, disuruh untuk mengulangi. Ketika Nabi sudah bisa menghafalnya, sudah lancar, baru disampaikan kepada sahabat. Nah, kita pun demikian sekarang itu. Ya, sama anak-anak kita, anak-anak kecil, 2 tahun, 3 tahun. Ya, metode talaki. Kecuali kalau mereka sudah bisa baca, baru mereka itu kita perintahkan untuk membaca dan kita awasi, nanti sama-sama kita mempelajari dengan mereka. Hadza wallahu ta'ala alam yang bisa saya sampaikan jamaah sekalian pada kesempatan yang berbahagia ini. Jadi sebagaimana yang disampaikan ya, jadi kajiannya itu pindah ke subuh, ya, dengan berbagai macam pertimbangan. Ya. Jadi pindah ke subuh, dan kayaknya subuh itu lebih enak gitu ya, kajiannya itu lebih nyaman gitu kan. Ya. Insyaallah nanti tidak tahu fixnya itu kapan, Sabtu yang keberapa, nanti akan dianukan lagi. Yang jelas insyaallah kajian kita pindah ke subuh. Hadza wallahu taala a'lam bissawab. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jazakumullahu khairan atas perhatian semuanya. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.